Resume Nona Shen sangat bagus. Tapi, putri kami tidak seperti anak-anak biasa. Sebaiknya kamu mempersiapkan mental. Cepat menghindar. Aku tidak akan memaafkanmu sampai mati. Baik, aku tunggu. Lu Chenyo. Akhirnya bertemu lagi. Terima kasih. Tuan Lu, ini adalah calon guru privat. Nona Shenli. Lu Xingyu, turun dan minta maaf. Minta maaf. Maaf. Tidak apa-apa. Tapi jika kamu tidak menyalakan inframerah, mungkin tidak akan ketahuan begitu cepat. Nona Shen, ikut saya ke ruang belajar. Nama. Shenli. Usia. 25 tahun. Kenapa jadi guru privat? Aku menikmati pengalaman mendalam dari mengajar satu-satu. Bisa menyesuaikan metode mengajar sesuai karakter masing-masing anak. Melihat mereka perlahan membaik di bawah bimbinganku, itu memberiku kepuasan tersendiri. Pak Lu, ini tidak seperti wawancara, lebih mirip interogasi polisi. Menginterogasi tersangka. Lagi pula identitasku spesial. Aku khawatir. Merekrut sumber masalah. Nona Shen. Aku merasa wajahmu familiar. Maaf, salah orang. Aku merekrut guru privat hanya dengan 2 syarat, kemampuan profesional, dan bisa menaklukkan putriku. Sebelum kamu datang, sudah 12 guru privat yang pergi dari sini. Seperti lelucon tadi. Itu masih ringan. Aku mengambil psikologi anak sebagai minor. Semakin memberontak seorang anak, Semakin butuh pendekatan khusus. lagi pula, aku suka pekerjaan yang menantang. Kamu lulus wawancaraku, tapi bisa bertahan atau tidak? Tergantung kamu. Aku tidak mau kamu jadi guruku. Kenapa? Aku cuma tidak mau kamu jadi guruku. Kamu jago main dart ya? Humph. Bagaimana kalau kita adu? Kalau kamu menang, aku akan pergi segera. Kalau kamu kalah, kamu harus patuh dan jadikan aku gurumu. Oke, waduh. Jarak sama, lihat siapa yang lebih tepat. Boleh? Kamu duluan. Giliranmu. Cukup tajam, tapi mungkin tidak bisa memastikan satu tembak mati. Kenapa kamu belum melempar? Kamu bahkan tidak bisa kena target. Masih mau adu denganku? Aku sebelumnya belum pernah main dart. Apa? Kamu belum pernah main? Lalu kenapa mau adu? Menurutku main dart itu terlalu mudah. Kamu hanya bilang soal ketepatan, tapi tidak bilang
Tidak boleh pakai alat lain. Kamu mau pakai apa? Bagaimana kamu bisa melakukannya? Kamu licik, kamu menindas yang lebih kecil. Ini pelajaran pertamamu, namanya kalah harus menerima. Kamu harus membelaku. Kamu sendiri yang mau adu, kalah jangan menyesal. HMPH, meskipun kamu datang, aku akan usahakan mengusirmu. Kita lihat saja nanti. Menipu, juga salah satu caramu yang spesial. Ini namanya mengajar sesuai bakat. Setidaknya aku berhasil bertahan. Bukan begitu? Tapi tetap terima kasih banyak Tuan Lu yang berpihak padaku. Besok datang kerja ya. Terima kasih Tuan Lu. Direktur Lu. Cari tahu tentang orang ini, Shen Li. Siap. Ayah, aku pasti akan membunuh Lu Chenyo. Nona Shen, Tuan Lu tidak suka rumah terlalu ramai. Jadi di villa, selain supir dan tukang kebun, hanya aku yang merawat. Pembantu cuma satu, tapi bodyguard lumayan banyak. Ternyata kewaspadaan Lu Chenyo bukan hanya sekedar nama. Guru Shen, kamu datang. Nah, ini hadiah yang aku siapkan untukmu. Kemarin, bukankah kamu masih sangat membenciku? Kenapa hari ini tiba-tiba ingat memberiku hadiah? Guru Shen, aku sudah tahu salah. Memberi hadiah ini untuk kejadian kemarin. Meminta maaf padamu, cepat buka lihat. Ada yang aneh, pasti ada udang di balik batu. Tapi... Aduh, Ha, kecil sekali. kamu ternyata tidak takut. Kamu justru bisa memberiku sedikit. Sungguh, aku suka. Laba-laba, lipan, dan sejenisnya. Direktur Lu, barang yang Anda minta sudah ketemu. Maaf ya. Tugas yang kuterima adalah tidak boleh ada yang tersisa. Aku mati pun tidak akan melepaskanmu. Nona Shen, situasi keluarga Lu agak spesial. Maksud Tuan Lu, demi Zela Tombu. Anda tinggal langsung di villa, agar di jalan tidak terjadi apa-apa. Mengerti? Anda bisa bebas bergerak di dalam villa, kecuali ruang kerja Tuan Lu dan ruangan itu. Pak Ci, aku tidak akan pergi. Baik, silakan lewat sini. Guru Shen, apakah kamu ingin mendekati ayahku?
Makanya kamu melamar jadi guruku? Kenapa kamu bertanya seperti itu? Ayahku tidak hanya tampan, tapi juga kaya. Dari guru-guru sebelumnya, banyak yang ingin mendekati ayahku. Jadi, kamu menggunakan berbagai cara untuk mengusir mereka semua. Benar, kan? Guru Shen, aku merasa kamu berbeda dengan mereka. Kalau kamu benar-benar ingin mendekati ayahku, aku bisa membantumu. Oh, lalu bagaimana kamu mau membantuku? Kok kamu? Mana Lu Xingyu? Aku yang mengajakmu ke sini. Guru Shen. Tidak mau kerja lagi? Aku melakukan ini agar bisa bertahan lama. Di sini. Jangan pergi. Kalau kamu pergi, siapa yang akan menemani aku dalam sandiwara ini? Dia hanya ingin menggunakan tanganmu untuk mengusirku. Ayah paling benci wanita seperti itu, pasti akan mengusirnya. Kok bisa seperti ini? Kalian sedang apa? Jia sengaja mendekatimu. Kenapa kamu tidak mendorongnya? Bukankah kamu yang membantunya mengajakku ke sini? Aku itu karena Kamu ingin ayahmu membenciku, lalu membuatnya mengusirku untukmu, kan? kamu ternyata tahu. Xingyu, tidak semua orang punya niat untuk mendekati ayahmu. Aku menjadi gurumu hanya karena aku mencintai pekerjaan ini dan berharap kamu bisa menjadi lebih baik di bawah bimbinganku. Lu Xingyu. Bisakah kamu menggunakan kecerdikanmu untuk hal yang positif? Humph. Guru Shen, maafkan kejadian malam ini. Tidak apa-apa. Semoga Xingyu juga semakin baik. Tuan Lu, kalau tidak ada urusan lain, aku pergi dulu. Luka ini dari mana? Kelihatannya seperti luka tembak. Terlihat seperti luka tembak. Tuan Lu, aku hanya orang biasa. Dari mana luka tembaknya? Ini bekas luka karena kaca dulu. Ditambah teknisi tato kurang ahli, jadi bikin salah paham. Hari ini, kita belajar menggambar kupu-kupu. Kupu-kupu keluar dari kepompong. Sangat menyakitkan, tapi kalau bisa bertahan, dia bisa terbang jauh. Aku lelah belajar, temani aku main game. Oke, kita main petak umpet,
Gimana? Oak. Kalau gitu kita mulai sekarang. Oak. Tiga, 4, 5. 7. 8. Sambulan. Anda bebas bergerak di dalam villa, kecuali ruang kerja Tuan Lu dan ruangan itu. Jangan-jangan ada rahasia memalukan di dalamnya? Ayah. Ibu. Paman Zhao. Paman Chen. Bukankah mereka rekan ayah yang gugur? Kenapa Lu Chenyo menaruh foto mereka di sini? Hello Tuan Lu. Lu Xingyu. Sedang apa? Aku sedang main petak umpet dengan Bushan. Tapi aku cari kemana-mana, nggak ketemu. Xiao Yu, kamu kalah. Bushan. Tadi kamu sembunyi di mana? Aku cari kemana-mana nggak ketemu. Aku sembunyi di antara bunga di luar halaman. Tuan Lu sudah pulang. Aku sedang main petak umpet dengan Bushan. Tapi aku cari kemana-mana. Lu Chenyo, kenapa di rumah ada foto ayah dan yang lain? Jangan-jangan mereka semua dibunuh oleh Lu Chenyo? Tuan Lu. Ada apa dengan Tuan Lu ini? Cepat panggil dokter, tingkatkan kewaspadaan. Baik, Jangan biarkan siapapun masuk. baik. Tuan Lu, apa yang terjadi? Bukan urusanmu, Guru Shen. Lebih baik, cepat kembali ke kamar. Buruk, dokter ditahan di jalan. Katanya tidak bisa datang dalam waktu dekat. Bajingan-bajingan ini ingin nyawa Tuan Lu, Ciu. Cepat periksa situasinya. Baik, Aku bisa menyelamatkannya. Kamu? Aku pernah belajar pertolongan pertama, setidaknya bisa menghentikan pendarahannya dulu. Dokter akan segera datang, tidak perlu merepotkan Guru Shen. Lihat baik-baik. Lukanya hanya beberapa sentimeter dari arteri. Jika tidak segera ditangani, aku khawatir dia akan kehabisan darah. Kalau begitu, tolong, Nona Shen. Aku butuh kasa steril, alkohol, dan penjepit pembuluh darah. baik. Alat-alat di sini sangat lengkap. Apa yang terjadi? Kepala rumah tangga Ci, cepat bawa Xingyu kembali ke kamar untuk beristirahat. Baik. Kamu jaga di sini, aku akan periksa. Kemarilah, bantu aku. Ambilkan kasa untukku. Lu Chenyo, matilah.
Bagaimana dia bisa? Nona Shen, ternyata kamu bermasalah. Tuan Lu, aku sudah lama curiga Nona Shen bertingkah mencurigakan. Sekarang jelas, dia berniat jahat, ingin membahayakanmu. Xie Shenli punya identitas palsu. Dia ingin membunuh Tuan Lu, cepat tangkap dia. Tuan Lu, Anda baik-baik saja? Baik. Apa yang ingin kamu lakukan tadi? Sepertinya hari ini tidak bisa membunuhnya. Aku ingin membalut lukamu. Membalut luka? Pakai gunting untuk membalut? Peluru tertanam terlalu dalam. Jika tidak membuka luka, sulit untuk mengeluarkannya. Jika terus begini, kamu akan mati. Tuan Lu, Kepala rumah tangga Ci. Keluar dulu. identitas Shenli pasti bermasalah. Tapi kenapa Lucenyo? Aku harus laporkan ke Tuan Feng. Direktur Lu adalah orang Feng Ye. Feng Ye takut padamu tapi tidak berani langsung. Hanya bisa pakai cara licik, gagal menyergap. Masih mengirim pembunuh. Apakah perlu memberitahu ketua dewan? Kalau mereka berani melakukan ini, berarti tidak takut dilaporkan. Tunda dulu. Tuan Lu, kalungmu sangat unik. Dibeli di mana? Sudah tidak ada, hadiah dari teman lama. Kalau begitu, teman lamamu itu sekarang di mana? Sudah meninggal. Berarti sudah langka ya? Tuan Lu istirahat dulu. Aku pulang dulu. Ini jelas liontin jiok turun-temurun keluargaku. Satu ada padaku, satu lagi seharusnya ada di ayahku. Tapi kenapa? Bisa ada di Lucenyo? Jangan-jangan. Identitasnya ada rahasia? Sepertinya aku harus ke ruang rahasia lagi, cari tahu. Apakah ada petunjuk lain? Direktur Lu, pembunuh yang menyusup ini kesalahanku. Silakan hukum saya. Hal seperti ini memang sulit dihindari, bukan salahmu. Tapi Direktur Lu, ada satu hal yang tidak kupahami. Kalau Anda sudah tahu Ciu adalah orang yang disusupkan Feng Ye, kenapa masih dipertahankan? Kalau Ciu disingkirkan, dia akan menyusupkan orang lain, lebih baik bom ini ditempatkan di tempat yang bisa kita awasi. Mengerti. Awalnya ingin dia tetap di sini. Tapi sekarang, bahaya tetap ada di mana-mana. Waduh, aduh, Lao Chen. Sudah cukuplah, cuma dapat hadiah jam dari anak.
Seharian ini sudah pamer 7-8 kali. Ini jam pesanan khusus dari anakku. Ayo lihat semua. Lihat di belakangnya, ada namaku diukir, hahaha. Ini jam tangan Paman Chen. Wah, Men, ayahmu sedang rapat. Sebentar lagi pulang. oh. Paman Zhao, pulpenmu cantik sekali. Ini pulpen Paman Zhao. Ayah pernah bilang, Paman Chen dan Paman Zhao sedang menyelidiki kasus Kunyu dan gugur dengan gagah. Jangan-jangan kematian mereka ada hubungannya dengan Lu Chenyo. Tapi Lu Chenyo, kenapa menyimpan barang-barang mereka? Bicaralah. Siapa yang menyuruhmu membunuhku? Cai biar. Aku takkan memberitahumu siapa majikanku. Aku punya 100 cara membuatmu bicara. Mau ngomong sendiri. Agar tidak terlalu menderita. Apa yang kau lakukan? Pernah dengar Lingci? Kulit dan dagingmu akan dipotong satu persatu di tubuhmu. Saat potongan ke-3600, kau bisa menyaksikan dirimu sendiri menjadi kerangka. Lingci, bukankah itu hukuman zaman kuno? Katakan, dari mana aku harus mulai memotong? Bagaimana dia bisa begitu mahir? Ini bukan pertama kalinya. Katanya, jika urat tulang bahu dipotong, lengan akan seperti sayap patah yang bisa ditarik. Aku bilang, asal kau melepaskanku, aku akan mengatakan semuanya. Adalah Feng Yi. Aku janji tidak akan menyiksamu. Tapi aku tidak bilang akan membiarkanmu hidup. Pak Lu, ini dia. Bawa dia pergi. Beberapa kriminal yang sangat terdistorsi suka mengoleksi barang peninggalan orang yang mereka bunuh sendiri sebagai trofi. Kalau begitu, di mana teman lamamu sekarang? Mati. Trofi, Lu Chenyo. Kau memang iblis. Sudah puas melihat? Guru Shen. Sudah puas melihat? Guru Shen, keluar sendiri. Atau aku yang mengundangmu keluar? Guru Shen, berani sekali melihat begitu lama. Tidak bersuara sama sekali. Kau sudah tahu aku di sini. Aku juga tahu.
Ini bukan pertama kalinya kau menyelinap masuk. Katakan, siapa kau, bersusah payah mendekatiku? Apa tujuannya? Sudah sampai di sini. Aku tidak perlu lagi berpura-pura. Lu Chenyo, aku datang untuk membunuhmu. Kau bukan lawanku. Katakan, siapa yang mengirimmu? Apakah Feng Ye? Lepaskan aku. Kau adalah iblis pembunuh. Banyak yang ingin membunuhku. Tapi aku masih hidup dengan baik. Jadi kau datang hari ini, seharusnya tahu hasilnya. Orang tadi seperti apa, kau juga melihatnya. Jujur saja, kurang menderita. Katakan, siapa yang mengirimmu? Kau tidak pantas tahu. Katakan, siapa sebenarnya yang mengirimmu? Kau tidak pantas tahu. Aku kalah di tanganmu, itu karena kemampuanku kurang. Bunuh atau potong, terserah kau. Kau tidak takut mati? Aku sudah mati sekali. Tapi aku beritahu kau. Aku tidak akan melepaskanmu meski mati. Aku menunggu. Apa yang kau lakukan? Turunkan aku. Lu Chenyo, apa yang kau inginkan? Menurutmu? Jika kau berani menyentuhku, aku akan mengebirimu. Sangat kejam. Bunuh atau potong, berikan yang cepat. Sudah kukatakan. Aku suka melihat mangsa bergulat dengan kematian. Lu Chenyo, bajingan. Cepat keluarkan aku. Mungkin begini, baru bisa menjagamu aman. Pak Lu, Direktur Meng. Tuan Feng, Lu Chenyo tidak membunuh wanita itu. Hanya mengurungnya. Cari cara, bawa dia ke sini. Baik. Kamu tinggal di rumah, jaga Shenli. Baik. Kepala rumah tangga Ci, sudah larut, ada apa? Saya bawa makanan untuk Nona Shen. Sudah beberapa hari bersama. Saya tidak tega melihatnya kelaparan. Pak Lu bilang, tanpa izinnya, tidak boleh masuk. Urusan makanan, tunggu dia kembali dulu. Baiklah. Kepala rumah tangga Ci. Nona Shen, saya datang untuk menyelamatkanmu. Cepat ikut saya. Kenapa kamu menyelamatkanku? Tuan Lu itu sadis. Saya tidak tega melihatmu disiksa. Dia jelas-jelas mempertanyakan identitasku waktu itu. Kenapa tiba-tiba baik hati sampai mau membantuku kabur? Ini akal-akalan Lu Chenyo. Atau identitas Ciu memang tidak biasa? Cepat pergi. Kepala rumah tangga Ci, saya hargai niat baikmu, tapi saya tidak ingin membebanimu
jadi lupakan saja. Katanya kamu terluka beberapa hari lalu. Tinuan terus khawatir padamu. Ayah, Terima kasih atas perhatiannya, Nona. pasti Feng Ye yang melukaimu. Kamu harus membela Ahyo. Ahyo, aku tidak punya anak laki-laki nanti. Semua akan kuberikan ke tangan kalian anak muda. Feng Ye, meskipun anak angkatku, tapi di dalam grup, pasti dia akan menargetmu. Kamu, jangan anggap dia penting. Baik, Ayah, Aku tahu, kamu sayang Ahyo. Aku akan bicara baik-baik dengan Feng Ye. Aku akan bicara baik-baik dengan Feng Ye. Pak Lu, tidak baik, Nona Shen dibawa pergi. Hello, Nona Shen. Perkenalkan. Saya Feng Ye. Dia itu orang yang melukai Lu Chenyo. Ciu, orangnya. Tidak tahu. Tuan Feng, ada keperluan apa memanggil saya ke sini? Saya dengar. Anda sudah lebih dari sekali masuk ke ruang rahasia Lu Chenyo. Tapi dia tidak membunuhmu, hanya mengurungmu. Saya ingin tahu, sebenarnya apa hubungan kalian berdua? Tidak ada hubungan apa-apa. Aku dan dia adalah musuh. Hanya itu saja. Mizu? Kebetulan, aku juga musuhnya. Kalau begitu, kita berdua adalah teman. Sebagai teman, Nona Shen, haruskah kamu memberikan informasi yang berguna untukku? Apa yang ingin Tuan Feng ketahui? Saya ingin tahu, ruang rahasia Lu Chenyo sebenarnya menyimpan rahasia apa? Kepala rumah tangga Chi, waktu masuk ke keluarga Lu. Jauh lebih awal daripada saya. Apakah kamu bahkan tidak bisa menyelidiki? Rahasia apa yang ada di ruang rahasia itu? Ciu adalah orang yang susah payah saya kirim ke sisi Lu Chenyo. Tanpa kepastian penuh, saya pasti tidak akan menyuruhnya bertindak. Kali ini dia bisa membawamu kembali dengan selamat. Sudah sangat sukses menyelesaikan tugasnya. Diam saja apa? Serang! Yunus Pedang. Jika saya bicara, apakah Tuan Feng akan melepaskan saya? Tentu saja. Bos tidak baik. Lu Chenyo dan kawan-kawannya menyerang. Bos tidak baik. Lu Chenyo dan kawan-kawannya menyerang. Bawa berapa orang? Hanya dia sendiri. Tapi,
Tapi dia terlalu kuat, saudara-saudara hampir tidak bisa menahannya. Dasar bodoh. Cegat mereka. Mundur dari belakang. Pergi. Nona Shen, saya semakin penasaran. Apa sebenarnya hubunganmu dengan Lu Chenyo? Sudah saya katakan. Dia adalah musuhku. Seorang musuh, sampai-sampai dia melakukan semua ini? Mungkin karena saya tahu rahasia ruang rahasianya. Jadi dia ingin membunuhku untuk menutup mulut. Kalau begitu, saya semakin tidak boleh mengembalikanmu padanya. Lepaskan dia. Kamu ingin mati bersama, ya? Di mana aku? Siapa? Aku tidak tahu. Di mana dia? Kembalikan dia. Mau orangnya? Aku kembalikan sekarang. Lu Chenzhou, kita sudah bekerja sama bertahun-tahun. Aku belum pernah melihatmu begitu peduli pada seorang wanita. Kenapa? Dia pakarmu? Lepaskan dia. Hari ini, aku anggap tidak pernah terjadi. Kalau ingin dia hidup, sederhana saja. Serahkan semua saham Kunyu Group yang kamu pegang. Mulai besok, keluar dari grup. Aku akan melepaskannya. Aku akan melepaskannya. Bunuh saja dia. Tapi ingat, kalau dia mati, kamu juga jangan hidup. Liha, nyawamu tidak lebih berharga daripada saham di matanya. Nyawaku tentu tidak ada artinya. Lu Chenzhou, aku ingin lihat siapa yang lebih kejam, kamu atau aku. Adieu, Tangangke slip. Entah tembakan berikutnya akan slip ke jantung atau tidak. Lu Chenzhou, serahkan sahamnya. Keluar dari Kunyu, aku akan lepaskan dia. Kalau tidak, Lu Chenzhou, Kesabaranku terbatas. Berhenti. Lu Chenyo, sudah kubilang. Kesabaranku terbatas. Baik. Aku setuju. Hahaha, Lu Chenyo, aku penasaran. Apa kelebihan wanita ini sampai membuatmu tergila-gila? Bisa membuatmu seperti ini. Lepaskan dia. Jangan buru-buru. Aduh. Aku tiba-tiba ingat. Masih ada satu hal yang belum kukatakan. Apa lagi yang ingin kamu katakan? Berlutut dan mintalah padaku. Feng Ye. Kamu benar-benar pikir aku tidak berani membunuhmu? Haha, berlutut dan mintalah padaku. Kalau tidak, aku akan pecahkan kepalanya. Lu Chenyo. Hahaha, Lu Chenzhou. Kamu juga bisa seperti ini. Oh. Lu Chenyo, apa yang ingin kamu lakukan? Aku anak angkat ketua. Bahkan jika kamu anak kandungnya, aku tetap akan membunuhmu. Berhenti. Pak Lu Pak Fom, ketua depan. Silakan kalian kembali dulu. Feng Ye, kalau berani ganggu orangku lagi, aku tidak akan membiarkanmu.
Pak Lu, Ketua Dewan bilang. Anda dan Pak Feng harus segera kembali. Minggir. Pak Lu, ini perintah Ketua Dewan. Kalau ketua dewan marah, aku yang tanggung sendiri. Kamu kenapa selamatkan aku? Padahal tahu. Aku datang untuk membunuhmu. Tenang saja. Aku tidak akan biarkan siapapun menyakitimu lagi. Sejak ayah ibu meninggal, tidak ada lagi yang mengatakan hal seperti ini padaku. Tapi mereka jelas-jelas dibunuh olehmu. Jangan nangis, kamu kan laki-laki. Ini untukmu. Aika bilang, tidak boleh sembarangan ambil barang orang. Ini untukmu. Kita anggap saja tukar-menukar. Apa kamu sudah lupa padaku? Pak Lu, Ketua Dewan menanyakan lagi. Suruh Anda segera datang. Bangsat. Berantem di jalanan pakai senjata? Kalian mau? Kasih bahan buat polisi ya? Kamu, demi seorang perempuan, berani buat keributan besar. Kalau sampai tersiar, memalukan. Dan kamu, pengin naik jabatannya? Apa kamu berharap aku mati sekarang? Ananda tidak berani. Feng Ye yang licik. Demi naik jabatan, dia tidak segan-segan main kotor. Terus-terusan. Menguji kesabaranku. Aku sudah tidak tahan lagi. Apa yang dia katakan benar? Aku itu tidak tahu diri. Pergi sendiri ke ruang hukuman, terima hukuman. Pergi. Baik. Perempuan itu siapa? Seorang guru privat. Kamu anggap aku pikunnya? Masa demi seorang guru privat berani bentrok dengan Feng Ye di jalanan? Berani melawan perintahku? Apa kamu pikir sekarang sudah punya sayap? Ketua Dewan benar, saya akan introspeksi. Belakangan transaksi, kita selalu disita polisi. Aku curiga ada mata-mata di antara kita. Wanita di sampingmu itu. Bukan dia, aku sudah menyelidikinya dengan teliti. HMPH, kenapa kamu gugup? Aku tidak bilang dia mata-mata. Tapi Tinwan menyukaimu, kamu tahu itu. Jangan lakukan hal yang tidak disukai Tinwan. Aku hanya punya satu anak perempuan, Tinwan. Jika kamu menyakitinya, aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Apalagi wanita itu. Kamu menjadi maksudku.
Aku sudah memohon lama pada ayahku baru dia mengizinkanku masuk. Aku ingin tinggal lebih lama dengan Guru Shen. Di pemakaman King Kuan, Xishan.
Batu nisan tanpa nama. Identitas kami agak khusus. Beberapa rekan bahkan setelah gugur, tidak boleh memiliki nama sendiri. Bahkan di batu nisan pun kosong. Ini semua untuk melindungi keluarga kami dari balas dendam musuh. Lu Chenyo. Kenapa dia membiarkan putrinya berziarah ke batu nisan tanpa nama? Jangan-jangan Nona Shen, kita bertemu lagi. kamu mengikutiku? Jangan gugup, Nona Shen. Aku datang kali ini untuk bekerja sama denganmu. Bekerja sama? Kamu bilang Lu Chenzhou. Dia adalah musuhmu, tujuan kita sama. Sama-sama ingin menyingkirkannya. Jika kita bekerja sama dari dalam dan luar, dia pasti mati. Jangan-jangan kamu pikir, Lu Chenyo menyelamatkanmu waktu itu hanya untuk bersujud memohon padaku? Apa maksudnya? Jujur saja. Direktur curiga ada mata-mata polisi di dalam grup. Lu Chenyo tidak menemukan mata-matanya. Dia ingin menjadikanmu kambing hitam. Aku curiga ada mata-mata di antara kita. Wanita itu, aku sudah menyuruh orang menyelidiki identitasnya. Dengar itu? Lu Chenyo benar-benar bajingan. Demi naik jabatan, dia sudah menjualmu. Lu Chenyo menyelamatkanmu hanya untuk membuatmu kendurkan kewaspadaan agar bisa dikendalikan dengan kuat. Dia bisa mendorongmu kapan saja sebagai kambing hitam. Lu Chenyo memang bukan orang baik. Tapi Feng Ye lebih buruk lagi. Aku ingin tahu apa rencananya sebenarnya. Masih banyak hal yang belum jelas. Selidiki rahasia apa yang ada pada Lu Chenyo. Apa rahasianya sebenarnya? Butuh waktu. Garis Feng Ye mungkin bisa memberikan hasil yang tak terduga. Aku tidak menyangka Lu Chenyo benar-benar memperlakukanku seperti ini. Aku pikir dia benar-benar mencintaiku. Bagaimana mungkin dia melakukan ini? Hanya untuk membuatmu setia padanya dan menjaga rahasia. Saat-saat kritis tiba, dia akan memeras nilai terakhirmu, lalu menendangmu pergi. Baik. Lu Chenyo, kau tak punya hati. Jangan salahkan aku jika aku balas dendam. Aku bekerja sama denganmu. Ahyo, kau sudah kembali. Kenapa kau datang? Di mana Shenli? Dia pergi. Apa yang kau lakukan padanya? Apa yang bisa kulakukan? Dia yang mau pergi sendiri. Aku hanya membantunya sedikit. Siapa yang memberanikanmu melakukan ini? Lu Chenzhou, kau marah padaku karena seorang wanita yang tak jelas asalnya. Aku membantumu. Kau tahu, ayahku sudah curiga padanya. Jika kau menyimpannya, itu seperti menanam bom untuk dirimu sendiri. Hentikan sikap sok tahu. Urusanku, tak perlu campur tangan siapapun. Kau jatuh cinta padanya. Kenapa kau kembali? Aku tidak pernah bilang mau pergi, hanya merasa kamar terlalu pengap. Ingin keluar mencari udara segar. Bohong, jelas-jelas kau bilang Ahyo tidak mengizinkanmu pergi. Jadi kau minta tolong padaku. Aku difitnah, aku hanya ingin jalan-jalan. Nona Meng memberiku cek.
menyuruhku cepat pergi. Ah! Lihat, buktinya masih di sini. Dasar licik, kau malah balik menuduh. Berani-beraninya kau mengusir orangku. Aku melakukan ini semua untukmu, Yo. Pasti wanita ini sengaja mendekatimu. Entah dia mencengkahmu, atau dia ingin mencelakaimu. Diam. Tak peduli dia mengincar uang atau nyawaku. Aku rela. Lu Chen-yo, pikirkan baik-baik. Aku adalah putri tunggal Kunyu. Bersamaku, seluruh Kunyu akan menjadi milikmu, jika kau memilih dia. Kunyu bisa kulepaskan, tapi dia tak akan kulepaskan. Lu Chen-jo, jangan menyesal nanti. Kau tadi pergi kemana? Bukan urusanmu. Luar terlalu berbahaya. Jangan keluar lagi. Lu Chen-yo. Kenapa kau memperlakukanku seperti ini? Jangan-jangan kau sudah jatuh cinta padaku? Lepaskan aku. Sudah kubilang, kau tak bisa mengalahkanku. Dasar brengsek. Bibirnya lembut. Tenang. Sebelum kebenaran terungkap, dia tetap musuhmu. Apa yang bisa ku bantu? Sebenarnya, aku selalu curiga. Lu Chen-yo adalah mata-mata polisi. Aku pernah menyuruh Ciyu menyelidiki. Lu Chen-yo punya akun rahasia. Transaksi dana di akun ini bisa jadi bukti kuat hubungannya dengan polisi. Kau ingin ku bantu mendapatkan catatan transfernya? Benar. Akun rahasia. Catatan transfer. Sepertinya harus mencari cara. Masuk ke ruang kerja Lu Chen-yo lagi. Ada orang? Masuklah. Nona Shen, ada yang bisa kubantu? Beritahu Lu Chen-yo. Aku ingin keluar dari rumah sakit. Guru Shen, akhirnya kau datang. Aku sangat merindukanmu. Aku juga merindukanmu. Hem. Kenapa tidak ada kata sandi? Ya sudahlah, tidak peduli lagi. Ketemu.
Selama ini, memang selalu ada orang misterius yang membiayai sekolah dan hidupku. Aku kira itu hanya dermawan anonim. Masa sih? Kok bisa Lu Chen Yo? Aku mau ajak Xingyu ke taman untuk melukis. Bawa Xie juga. Langsung setuju aja. Barangnya sudah dapat? Sudah. Tebakanmu benar, akun itu memang bermasalah. Bagus, cepat berikan buktinya padaku. Aku akan langsung menghadap direktur untuk membongkar Lu Chen Yo. Santai saja. Tidak merasa kalau buktinya diberikan langsung ke Meng Yingun terlalu mudah buat Lu Chen Yo? Maksudnya? Ulang tahun grup kunyukan sebentar lagi? Kalau di pesta, bukti kolusinya dengan polisi diumumkan ke publik di depan semua orang. Buka wajah aslinya. Menurutmu, dia pasti akan hancur banget kan? Wah hebat Nona Shen, kamu memang lebih kejam dariku. Oak, lakukan seperti itu. Buktinya mana? Sekarang belum bisa kuberikan. Kamu mau mundur? Tentu tidak. Direktur Feng, jangan buru-buru dong. Lu Chen Yo sudah memperlakukanku seperti ini. Aku pasti tidak akan membiarkannya lolos. Apa yang kamu mau? Sederhana. Di hari ulang tahun, aku pasti akan menghancurkannya dengan tanganku sendiri. Di hari ulang tahun, aku pasti akan menghancurkannya dengan tanganku sendiri. Baik, aku setuju. Bos, Direktur Wang dari grup Jiangong sudah menunggu. Mengerti, aku langsung ke sana. Aku ada urusan dulu, untuk acara ulang tahun. Akan kuatur. Grup Jiangong. Itu bukan rival berat Kunyu? Mungkinkah? Asistensi, aku mau ke toilet, ikut? Silakan. Mas, tolong ikuti mobil hitam di depan. Itu Direktur Grup Jiangong. Halo Direktur Li, lama tidak jumpa. File yang kamu minta sudah kubawa. Ada yang bisa bantu lihat keluar? Sibuk dulu ya. Lu Zong, hari ini terlihat sangat bersinar ya. Sama-sama lah. Kalau gitu, nikmatilah saat-saat terakhirmu. Karena hari ini, aku sudah siapkan hadiah besar untukmu. Oh ya? Aku tunggu saja nanti.
Rekan-rekan sekalian, terima kasih atas bantuan dan perjuangan kita bersama. Kedepannya, kita harus tetap kompak. Untuk Kunyu, baiklah. Ada satu hal lagi yang ingin kubahas dengan kalian. Aku berpikir ini. Aku ingin berdiskusi dan mendengar pendapat kalian. Tentu saja Luzong. Prestasi Luzong selama ini. Semua orang sudah melihatnya. Feng Zong juga tidak buruk, dia sudah bekerja keras. Tapi Lu Zong lebih cocok. Ayah angkat. Siapapun yang jadi penerus, tidak masalah. Kecuali Lu Chenshou, tidak boleh. Alasannya? Dia adalah mata-mata polisi. Feng Ye, makan boleh sembarangan, tapi bicara jangan asal. Aku sudah menyelidiki. Lu Chenshou punya akun rahasia. Isinya semua bukti kuat kolaborasinya dengan polisi. Kamu punya buktinya? Ketua, aku bisa bersaksi. Apa yang Feng Ye katakan? Lu Chenzu memang punya akun rahasia. Kamu siapa? Kamu tahu tidak konsekuensinya bicara sembarangan di sini? Akibatnya? Aku adalah guru privat anak Lu Chenzu. Aku selalu bersama Lu Chenzu. Sehari-hari, jadi tidak ada orang yang lebih berpeluang mengenalnya dibanding aku. Flash disk ini, aku ambil dari komputer. Di ruang kerja Lu Chenzu. Ini data yang berhasil kuekstrak. Kudengar beberapa hari lalu Lu Zong karena seorang wanita berkonflik dengan Feng Zong di jalan. Apa dia wanita itu? Tak kusangka Lu Chenzhou juga terjebak karena wanita. Chen Li. Mendekatiku hanya untuk ini? Lu Zong, kalau tidak ingin ketahuan, jangan melakukan hal buruk. Ayah angkat, bagaimana menurutmu? Kolokon flash disk Nia. Cepat. Kok bisa begini? Ini apa sih? Panorama Transfer. Kok semuanya panti asuhan dan yayasan amal? Iya, nggak ada akun polisi sama sekali. Kok bisa gini? Zhao. Ada apa ini? Direktur, bagaimanapun juga bisnis kita. Ini bisnis yang sangat berbahaya. Aku ini orangnya suka percaya tahayul. Aku takut kena karma. Alasan aku melakukan semua ini adalah untuk diri sendiri dan untuk kita semua saudara di Kunyu. Aku tahu. Ini pasti semua palsu. Panti asuhan ini pasti masalah. Pasti ini markas polisi. Buat nutupin mata, Yifu, Anda sendiri yang ajari saya. Lebih baik percaya daripada tidak. Iya, kalau urusan sama polisi, lebih baik hati-hati. Cari tahu. Siap. Direktur, sudah diperiksa semua. Gimana? Ada masalah kan? Bajingan. Lu Chenzhou, kamu tamat. Berhenti. Lihat sendiri. Nggak mungkin, kok bisa nggak ada apa-apa? Sayang, kamu bohong sama aku. Direktur, aku punya data yang mungkin lebih menarik buat Anda. Sebenarnya, yang punya akun rahasia. Nggak cuma Pak Lu, Pak Feng juga punya.
Omong kosong. Sebenarnya saya sudah selidiki dari lama, Feng Ye. Selama ini sering kontak dengan petinggi. Grup Jiangong, musuh bebuyutan kita. Banyak rahasia kunyit kita. Dia terus kirim ke mereka. Kita semua pada tahu. Grup Jiangong punya hubungan erat sama polisi. Setiap kali kita ada pergerakan, polisi selalu dapat untung. Direktur. Feng Ye lah pengkhianat yang sebenarnya. Ini semua palsu. Lu Chenyo, kamu mau jebak aku? Oh ya? Kalau video ini, gimana kamu jelasin? Pak Lilihat, Ye. Bagaimana menjelaskannya, ayah angkat? Aku tahu salah. Aku sedang tidak sadar, ayah angkat. Beri aku kesempatan lagi. Ayah angkat. Bangsat, ayah angkat. Panggil orang. Aku tahu salah, seperti biasa. Aku tahu salah, aku benar-benar tahu salah, ayah angkat. Ayah angkat. Selesai, Shenli, kamu si imut. Aku akan membunuhmu, Shenli. Oh, salah. Kenapa membantuku? Bulu ini, gambarnya sangat bagus. Aku akan tunjukkan sesuatu yang bagus. Sesuatu yang bagus. Lihat. Ini bros bulu, dari mana kamu dapatkan? Ini dari ayahku, dia bilang. Ini dari teman yang sangat penting, diberikan padanya. Ini yang kuberikan ke teman terpenting saat kecil. Tapi namanya bukan Lu Chenyo. Namanya Liang Yuanyo. Kamu adalah Liang Yuanyo. Benar kan? Mulai hari ini, arsipmu akan disegel. Kamu bukan lagi Liang Yuanyo. Mulai sekarang, kamu adalah Lu Chenyo. Tugasmu adalah menyusup ke grup Kunyu. Dapatkan bukti kejahatan mereka. Tugas ini sangat berbahaya. Kamu mau? Sanggup menyelesaikan tugas. Zhao. Jalan ini akan sulit, tapi ini adalah misimu. Ingat, apapun yang terjadi, pertahankan keadilan di hatimu. Perkataan guru, murid ingat baik-baik. Warisan keluarga, untuk keselamatan. Terima kasih, guru. Dulu membunuh guru adalah caraku mendapatkan kepercayaan Neng Inggun. Langkah terakhir, aku tidak menyangka dia tiba-tiba memberiku tugas ini. Aku sama sekali tidak punya waktu untuk memberitahu guru. Ayahku. Seharusnya juga tahu hal ini. Baru bisa bekerja sama denganmu. Jadi, tembakanmu yang mengenai aku. Sengaja menghindari titik vital. Dan di ruang rahasiamu. Kamu juga sengaja membiarkan aku melihat itu. Semua yang kamu lakukan adalah untuk melindungiku. Benar kan? Kalau Xingyu dia. Dia bukan anakku. Dia juga teman sekelasku di Akademi Polisi. Dia tewas di tangan Kunyu. Ibunya meninggal saat melahirkannya. Aku pun membesarkannya. Untuk menjatuhkan Kunyu. Aku melihat teman-temanku,
Guruku. Satu persatu tewas di depan mataku. Melindungimu. Melindungi Xingyu. Aku tak akan biarkan orang di sekitarku terluka lagi. Bertahan sendirian selama ini. Kamu sudah bekerja keras. Sekarang, apa rencanamu? Aku sudah menyusup di dekat Mengingkun. Selama bertahun-tahun. Tujuan akhirnya adalah untuk mendapatkan buku rahasia itu. Buku catatan. Buku itu mencatat semua. Catatan kejahatan grup Kunyu. Sekarang Feng Yi sudah mati. Orang yang paling dipercaya Meng Yingkun. Sekarang adalah kamu. Saatnya menarik jaring. Ketua, Anda memanggil saya? Ha! Sudah bertahun-tahun aku membesarkan Feng Ye, tak disangka. Ternyata mengurus anak durhaka. Aku dan Feng Yi juga. Bekerja sama selama bertahun-tahun. Meski kami selalu tak akur, tapi di hatiku, dia adalah saudaraku. Aku tak mengerti. Bagaimana dia bisa berbuat seperti ini? Zhao. Sekarang yang bisa kupercaya hanya kamu. Di antara generasi muda Kunyu, kamu yang paling berbakat. Tinwan juga menyukaimu. Jadi, aku akan serahkan Kunyu ke tanganmu. Di sini tercatat semua transaksi Kunyu. Ketua, tenang saja. Kunyu di tanganku pasti akan semakin maju. Hahaha. Ketua, bahaya. Polisi mengepung villa. Apa? Santai saja, mereka tidak punya bukti. Tidak mungkin menangkap orang, mungkin seperti dulu. Cuma formalitas saja. Ayo pergi, pergi. Percayalah. Apa ini? Ini buktinya. Lu Chenzhou. Kamu ini siapa sebenarnya? Aku bukan Lu Chenyo. Namaku Liang Yuanyo. Yuan Zhenghua adalah guruku. Kamu polisi? Wahahaha. Aku benar-benar tidak menyangka kamu bersembunyi sedalam ini. Aku lebih tidak menyangka, demi tugas, kamu bahkan membunuh gurumu sendiri. Di Kunyu, kamu hampir saja menduduki posisiku. Ngapain lagi kerja keras buat polisi? Lepas saja seragam polisimu. Kekayaan dan kemewahan, kamu bisa menikmatinya tanpa batas. Ada hal-hal yang seperti kamu tidak akan pernah mengerti. Xingyu, kamu mau apa? Xie, Turunkan senjatamu. Haha. Tidak menyangkakan, Xie ini sejak dulu orangku.
Ayah, Tidak baik, Lu Chenyo dalam bahaya. ayah, Xingyu jangan menangis, ayah baik-baik saja. Aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Aku. Jangan bergerak polisi. Turunkan senjata. Kamu tahan ya. Ambulans segera datang. Aku tidak bisa lagi lega. Lu Chenyo, Geng kriminal terbesar di kota ini, Grup Kunyu, telah berhasil dihancurkan oleh polisi. Pemimpinnya, Meng Kun, dan semua anggota intinya akan menghadapi pengadilan hukum yang tegas. Dalam operasi ini, petugas polisi yang menyamar selama bertahun-tahun, Kaun Liang Yuanzhou, memainkan peran yang menentukan. Kisah kepahlawanannya akan dicatat dalam sejarah kepolisian. buka mulut. Manis, Yang kamu suapi semuanya manis. dulu kok tidak kelihatan kamu bisa merayu seperti ini. Berarti kamu belum benar-benar mengenaliku. Aku selalu ingin mengucapkan terima kasih padamu. Kalau bukan karena kamu, aku mungkin tidak akan bertahan sampai sekarang. Ini hutangku padamu. Men. Aku berhutang sebuah rumah padamu. Maukah kamu membiarkan sisa hidupku menemanimu? Aku mau. Ayah, ibu, lihat siapa yang datang. Shimu. Aku kembali.